Hampir semua kebaikan sudah aku lakukan. Kebaikan untuk orang banyak. Tapi apa balasannya? Satu-satu orang yang paling kucintai dalam hidup ini diambil. Bang Deddy akan berkantor di sini selama 5 tahun pastinya ya, insya Allah 5 tahun. Apa ya Bang Deddy yang ingin Bang Deddy nanti tinggalkan nanti, misalnya nanti sudah selesai mengemban tugas amanah sebagai wagub begitu, apa legacy yang Bang Deddy ingin tinggalkan? Ya, saya kira dengan salah satu misalkan janji kampanye kita tentang pusat seni budaya, pusat atau gelanggang-gelanggang olahraga, saya kira, dan juga masalah misalkan concern kepada masalah kesejahteraan rakyat ya. Saya kira itu salah satu yang bisa ditindaklanjuti terus. Jadi kita hanya menginikan landasan-landasannya kemana arah pembangunan dan visinya ke depan seperti apa secara jangka panjang. Dan saya kira setiap daerah, Mbak Vivi, itu hampir sama. Yang pertama kita bicara masalah pendidikan, ya. Kemudian kesehatan, infrastruktur yang bisa mendorong perekonomian masyarakat. Saya kira hampir semua daerah sama problem. Oke. Hampir semua daerah sama. Oke, tapi tetap ya seni budaya juga dikedepankan ya. Salah satunya adalah itu untuk memanusiakan manusia sebetulnya. Artinya dan juga secara ekonomi sebetulnya sekarang industri kreatif memegang pasar yang cukup besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, dan kita salah satu keunggulan kita ada di sana sebetulnya. Mari kita coba kita berdayakan itu. Sehingga peran masyarakat di bidang itu sendiri sangat besar. Jadi pemerintah kan hanya memfasilitasi atau kalau perlu meregulasi supaya memudahkan akses masyarakat terhadap masalah sumber-sumber ekonomi yang ada. Bang Saya Deddy, kira itu saja. Bang Deddy, kalau tadi Bang Deddy bilang soal penyesuaian antara seorang seniman, kehidupan seniman, dan sekarang pejabat publik, Bang Deddy bilang ya sudahlah, memang menjalankan amanah saja, harus disyukuri begitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan istri Bang Deddy, Ibu Gizela? Apa responnya? Kemarin mulai rontok rambutnya. Oh, rontok apa? Dikasih tugas apa memang? Jadi kan harus ada kegiatan macam-macam. Biasanya kan nggak pernah begitu. Kedua juga sekarang biasanya kan kita tinggal di kampung di Bekasi. Di Bekasi ya. Perumahan jauh dari keramaian. Sekarang kan di pinggir jalan rumahnya nih tidurnya. Jadi setiap malam, wah kendaraan kan tinggi sekali. Oke. Ininya Pak, frekuensinya itu kan. Itu termasuk bising. yang, jadi aduh. nggak bisa gitu tidur ya. Terus rambutnya rontok. Kasihan. Masalahnya. Selain kegiatan yang semakin meningkat juga susah tidur kan karena perubahan lokasi. Ya, kemarin ke dokter, sekarang alhamdulillah ya sudah mulai. Bukan jadi sama-sama dari dokter ya. Bang Deddy check up, kemudian Mbak Giselanya cek rambut begitu ya. Gitu. Kalau saya memang ini terlalu letih, terlalu capek. Karena itu tadi pengen cepat mengetahui berbagai persoalan yang ada, gitu kan. Sehingga semua komunitas, semua jadwal saya iyain semuanya. Kadang-kadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kadang-kadang ya sampai subuh. Nggak tidur lagi, langsung paginya ada kegiatan, dan itu di kota yang sangat jauh ya. Seperti harus ke Cirebon itu 4 jam, pulang pergi 8 jam. Jadi kadang-kadang tidur di mobil. Anak-anak ya, anak-anak kan 2 sudah besar ya. Nah, Cita sudah punya karirnya sendiri begitu ya. Kemudian Zulfikar anak kedua, ini tentara ya Bang. Tentara ya. Pos di mana sekarang? Sekarang di Batalion 328, di Letnan 1 Infanteri. Oh, oke. Nah, insya Allah nanti November dia ke Libanon. Nah, kemarin dia ada cerita lagi, dia kemarin dengan anak buahnya belajar angklung. Ini si Zulfikar ini anak kedua ya. Dengan anak-anak buahnya untuk dibawa ke Libanon. Oh, begitu. Jadi selain pasukan perdamaian juga jadi duta seni. Duta seni Indonesia. Tapi bagaimana ya dari latar belakang seniman, bagaimana dapat panggilan untuk menjadi tentara, itu siapa yang mengarahkan? Jadi sebenarnya dari kakeknya Mas sudah kan militer, kemudian om-omnya juga begitu, uaknya juga dari tentara, dari angkatan udara, angkatan darat. Jadi ya ada darah militer. Sejak kecil pun itu anak saya lihat mainan-mainan bonekanya tentara-tentaraan semua gitu. Jadi strategi gitu kan. Jadi sekarang dia masuk infanteri, karena memang di pasukan kan. Berarti sudah kelihatan lah ya minat-minatnya dari. Padahal sebagai aktor ya berbakat sebetulnya. Cuma dia memilih menjadi militernya, itu pilihan. Dan Bang Deddy mendukung saja.
Kita orang tua hanya mengantarkan mereka sampai di gerbang kehidupannya saja. Setelah itu mereka yang mengisi. Kita memfasilitasi apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa memaksakan dia harus menjadi apa, kecuali satu, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat di bidang apapun. pesan seorang ayah kepada ketiga harus jadi anaknya. manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kamu mau jadi apapun sekali. Gitu. Untuk baby, putri paling kecil, itu kan kelas 2 ya waktu di Bekasi ya. Sekarang kelas 1 pindah jadi kelas 2 sekarang. Oh, sekarang kelas 2. Pas di Juni kan. Tapi dia di sini sudah ada enjoy lah, artinya sudah bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Yang Belum di protes Salaman. kan ya, bapaknya belum jarang pulang Sudah. sekarang. Oh sudah Itu protes. persoalannya kan, sudah persoalan. Jadi kadang-kadang kan kalau dulu ya istri saya kan nggak banyak kegiatan, dia pulang sekolah ada mamahnya segala macam kan. Walaupun saya kadang-kadang masih ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau saya nggak lagi pengen istirahat di rumah, istirahat aja kan dulu kan. Cuek aja kan, mau 2 hari di rumah juga nggak ada yang protes. Pemilik perusahaan, ya. Nah sekarang saya ada kegiatan lain, ya mamahan juga punya kegiatan lain kan. Nah, tiba pulang di rumah nggak ada sama papanya, protes. Nanti kamu main sama Mbak Eva aja ya, sama Mas Eko. Memangnya aku anak siapa sih? Oke. Kemudian bagaimana Bang Dedi dan istri memberikan pengertian kepada anak yang masih membutuhkan perhatian? Ya, saya kira tadi bahwa kita harus tetap bagi. Artinya pagi tetap harus lihat bahwa dia bangun, siap sekolah ya kan. Nanti dan kita nggak boleh bohong, artinya ini kamu nanti pulang ya, mungkin mama belum pulang. Papa juga mungkin belum pulang. Kamu main sama ini aja. Kedua, kalau pulang bilang, kemarin misalkan mamanya dari Tasikmalaya sampai menjelang maghrib baru sampai di rumah. Bilang, aduh baby, mama capek sekali. Bagus baby nggak ikut. Coba kalau ikut, mama capek. Capek. Terus lantas berubah pikirannya. Bukan merasa ditinggal ya. Tapi dia malah jadi care banget sama mamanya. Kesian mama capek ya dipijitin. Sangat berempati ya jadi ibunya jadinya. Jadi memang dia harus dikasih tahu bahwa pergi ke sana itu bukannya senang-senang, tapi memang karena tugas dan memang capek. Gitu. Bang Dedi terima kasih banyak sudah mengajak berkeliling di kantor baru Bang Dedi. Mudah-mudahan makin lama makin nyaman. Tapi jangan terlalu lama juga ya, jangan terlalu nyaman juga ya, nanti susah berdirinya. Baik, dan pemirsa demikianlah sudut pandang bersama saya Vivia Leda Yahya kali ini bersama Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mizwar begitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.